Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Fajr. Boleh teman-teman yang ada mushaf di depan boleh dibuka ayat 27 sampai 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Kemudian masuklah ke dalam fadkhuli fi ibadi, ke dalam golongan hamba-hambaku. Subhanallah, menjadi hamba-hambanya Allah, dan masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya akhwat, ketika menyebutkan tentang tafsir surah Al-Fajr, Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, adalah jiwa yang membenarkan dan mengimani janji dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis-hadis sahihnya. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa tenang adalah orang-orang yang dia mengimani apa-apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mengimani orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, kemudian ia menjadi hamba Allah yang taat. Ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ya subhanallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Dan ini yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita hidup di dunia, ya akhwat, tujuan dihidupkannya kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ini tujuan utama kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah ya akhwat, kalau kita belajar apa itu definisi ibadah, maka kita akan dapati bahwa ibadah sendiri bermakna adalah sesuatu, baik itu perkataan maupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik lahir maupun batin. Ini pengertian dari ibadah. Ya, para ulama banyak yang mengatakan definisi ibadah, tapi yang banyak dipakai oleh ulama adalah definisinya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa arti dari ibadah itu sendiri adalah istilah ya, yang mencakup segala sesuatu. Jadi lebih luas tafsirnya, bukan hanya salat ataupun zakat, tapi lebih dari itu ibadah sendiri adalah mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah. Ya, dari mahabbah, dari mencintai, dari berbaik sangka, berhusnudzon misalnya, kemudian bertawakal misalnya, itu semuanya adalah ibadah. Baik berupa perkataan, misalnya dia membaca subhanallah, berkata-kata baik, jujur, itu semua ibadah, ataupun perbuatan, memberikan makan kepada fakir miskin, ya, menolong orang dengan tangannya, subhanallah,
atau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, semuanya adalah ibadah. Baik yang tersembunyi, maksudnya yang ada di dalam hati seperti tadi mahabbah, tawakal, husnudzon, itu semuanya yang tersembunyi dalam hati kita, ataupun yang nampak, yang lahir, baik itu sholat maupun haji misalnya, itu semuanya mencakup dari ibadah, ya, Masya Allah. Atau misalnya yang dalam hati menunaikan amanah, ya, atau berbakti kepada kedua orang tua yang lahir, ya, menyambung tali silaturahim, kemudian melarang seseorang dari perbuatan yang mungkar, misalnya, ya, subhanallah, berbuat baik kepada tetangga, berdoa, itu semuanya adalah ibadah. Sampai, ya akhwat, subhanallah, ketika seorang laki-laki dia bekerja, seorang suami dia bekerja untuk mencari dunia. Tapi kalau diniatkan untuk memberikan makan kepada anak istrinya, maka itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya ibadah, cakupannya lebih luas, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, dan Allah pun meridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang terlihat atau yang tidak terlihat, ya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Ubudiyah, ya, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah, bagus sekali, ya, definisi yang beliau bawakan. Jadi ketika beliau mengartikan ibadah itu adalah sesuatu yang cakupannya luas, artinya ketika seseorang bersabar atas musibah yang menimpanya, itu sudah disebut ibadah loh ya akhwat. Subhanallah. Dan tadi pagi kita sudah belajar orang-orang yang menerima semua apa yang sudah menjadi takdirnya, ya, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia bersabar, maka sabarnya dihitung sebagai ibadah. Dan ini akan lebih menenangkan jiwanya, subhanallah. Termasuk di dalamnya bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Orang-orang yang bersyukur, ya, itu hidupnya lebih tenang, ya, hidupnya lebih bahagia. Apa yang membuat kehidupan kita itu tidak bahagia? Karena standarnya kita itu melihat kehidupan orang lain. Kita itu terkadang lupa dengan nikmat yang telah Allah beri kepada kita, dan kita mencari sesuatu yang belum Allah beri. Kita melihat atau membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, maka hal ini yang membuat kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi pagi kita sudah belajar di kajian Hasanah online juga pukul 5.30, apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar. Kata Rasulullah SAW, kalau melihat masalah dunia, maka lihatlah ke yang lebih bawah, jangan ke yang lebih atas. Karena itu akan membuat kita lebih bersyukur dan kita lebih bahagia. Ya betul, lebih bahagia. Coba kita lihat pada diri kita. Selama ini Allah telah memberikan kepada kita kedua mata. Selama ini Allah telah memberikan kepada kita kedua telinga, kedua kaki. Ada hamba-hamba Allah yang saat ini Allah belum berikan kesempatan untuk bisa melihat. Allah belum berikan kesempatan untuk bisa berjalan. Berjalan pun harus menggunakan alat bantu. Allah belum berikan keduanya telinga. Untuk mendengar pun, ya, harus menggunakan alat bantu. Subhanallah. Dan bagaimana dengan kita yang selama ini Allah beri nikmat mendengar, nikmat melihat, dan nikmat berjalan kaki. Subhanallah. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh, ketika kita menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa kita menghitungnya. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah, subhanallah ya akhwat. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ini menjadi bahan evaluasi untuk diri kita. Manakala kita ingin, ya Allah, tenangkan jiwa kita. Allah jadikan kita berbahagia. Karena hidup hanya sekali dan hanya sebentar. Kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Ya. Maka gunakan kesempatan hidup ini ya akhwat untuk berbahagia. Dan di antara jalan kebahagiaan adalah dengan bersyukur. Ya, subhanallah. Manakala kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya, maka ini pun dihitung sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya akhwat, kita mengetahui, ya, kita membagi bahwa ibadah itu terbagi menjadi 3. Ibadah terbagi menjadi 3. Apa itu? Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah dengan anggota badan. Ya. Dan ibadah hati pun terbagi-bagi lagi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ya. Dan ibadah lisan juga sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah.
Ya, begitu pula dengan anggota badan. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Dan ini ya akhwat, hal yang kita perlu pelajari tentang ibadah ini. Karena ini sebuah tujuan kenapa Allah menghidupkan kita. Ya, kenapa Allah menghidupkan kita? Di antaranya adalah agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah kita mengetahui bahwa arti dari ibadah itu sendiri adalah segala perkataan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu macam-macam ibadah, maka yang perlu kita pelajari kembali ya akhwat, agar kita memiliki jiwa yang tenang adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ini juga penting, ya. Karena kalau ibadah itu sudah dikotori dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah seseorang tertolak, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan terus gelisah, jiwanya tidak akan tenang. Ada yang salah, ada yang wrong, ya. Ada yang salah dalam hidup ini, ya. Contoh misalnya, ada orang menyembelih. Menyembelih itu kalau tujuannya untuk Allah maka akan jadi ibadah. Allah yang memerintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban misalnya. Di dalam surah Al-Kautsar Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Allah memerintahkan untuk menyembelih. Dan ibadah kalau kita tunjukkan kepada selain Allah, ya, maka ini ibadahnya tertolak. Tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan jiwa yang tenang, maka ibadah yang ia lakukan harus didasari dengan penuh keikhlasan, ya. Jadi harus benar-benar didasari untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya, ya. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai sesembahan yang lain, barang siapa yang menyembah selain Allah, ya jadikan sebagai sesembahan yang lain selain Allah, padahal tidak ada sesuatu pun, ya, yang berhak disembah kecuali Allah, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang tidak beruntung. Ya, subhanallah. Dan ini penting ya akhwat. Ibadah itu harus didasari dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang punya majmu' fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nanti di situ juga ada tuh disebutkan definisi ibadah. Saya masih ingat dulu definisi ibadah tuh harus dihafal. Waktu saya di Yaman belajar tuh harus dihafal. Apa kata Syekhul Islam? Al-ibadah hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal a'malil batina wad-dhahirah. Itu harus bisa, ya. Di ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, ya, minal aqwal, dari perkataan-perkataan, wal a'mal, dari amal-amal salih, al batina, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik. Kemudian ya akhwat, setelah kita mengetahui bahwa ternyata ibadah itu harus didasari dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita pelajari lagi adalah menyekutukan Allah itu yang seperti apa. Nah, ini nih. Ada buku atau kitab bagus ya akhwat. Nama kitabnya Al-Wajibat. Saat ini alhamdulillah yang ada di Yogyakarta ada kajian offline-nya. Setiap hari Senin, pekan 1 dan 3, saya ada di kajian Majlis Taklim Wingko Kelapa Gading di Godean. Itu kitabnya namanya Al-Wajibat. Di situ dipelajari tuh tentang bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana beribadah hanya kepada Allah, macam-macam menduakan Allah itu seperti apa, semua dipelajari. Dan kita tahu bahwa menduakan Allah itu syirik, ya. Syirik itu adalah sebuah kezaliman. Bagaimana tidak zalim ketika Allah zat yang maha memberikan kita makan, Allah zat yang maha memberikan kita rizki, nikmat, tapi ternyata kita tidak bersyukur kepada Allah, kita tidak berterima kasih kepada Allah, justru kita memberikannya kepada yang lain. Ya, alih-alih mau bersyukur malah ternyata menduakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan kepada siapapun jamaah yang baru belajar tentang tauhid, saya menganalogikan bahwa kalau ada ibu-ibu orang berbuat baik kepada kita, dia kasih kita hadiah, dia kasih kita makanan, minuman misalnya, ya, dan ternyata kita itu tidak bisa
berbuat baik kepadanya, malah kita justru mencacinya, kita mencelanya, dan kita berbuat baik kepada orang yang misalnya dia tidak sebaik A yang berbuat baik yang banyak gitu ya. Maka ini adalah sebuah kezaliman. Tidak bisa menempatkan sesuatu dengan tempatnya. Subhanallah. Begitulah ketika seseorang dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut sebagai sebuah kezaliman. Dan para ulama ya akhwat membagi syirik ini bermacam-macam. Ada yang membaginya dengan syirik besar dan syirik kecil. Ada yang membaginya dengan syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi. Ada yang membaginya dengan syirik zahir dan syirik khafi. Ya, maksudnya syirik yang tampak dan syirik yang samar. Subhanallah. Dan ini kita harus belajar ya akhwat. Karena terkadang kita berkata, kita berbuat, ternyata kita sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal sebuah keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar kita pegang bahwa hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita memberikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini harus kita pelajari kembali. Subhanallah. Baik. Kemudian yang kedua ya akhwat, yang perlu kita ketahui untuk memiliki jiwa yang tenang ya adalah beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ketika kita belajar atau ketika kita melakukan sebuah amal salih agar jiwa kita tenang, maka pastikan apa yang kita lakukan dari ibadah tersebut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah menjelaskan, subhanallah, secara gamblang. Ya, sudah menjelaskan secara gamblang, secara terang, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang disembunyikan oleh beliau. Ya subhanallah. Dan ini penting bagi kita ya akhwat untuk senantiasa belajar. Belajar tentang apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad dan apa-apa yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika kita mengaku bahwa kita itu mencintai Rasulullah, maka saatnya kita buktikan cinta kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya mencintai Rasulullah, mencintai Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia perbuatannya jauh dari Rasulullah SAW, dari apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka ini belum disebut mencintai. Ya, karena subhanallah cinta itu butuh bukti. Ya, cinta itu butuh bukti. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Al-Imran? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Allah, maka hendaklah mencintai Rasulullah SAW. Yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena orang yang mencintai Rasulullah SAW, orang yang mencintai Allah, ia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka dari itu saya berpesan kepada generasi muda ya, jangan kita bermalas-malasan untuk mempelajari agama kita ya akhwat. Karena sesungguhnya tidaklah kita mengetahui apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali kita harus belajar, kecuali kita harus duduk di majlis ilmu, ya. Dan sebuah amal soleh itu harus didasari dengan ilmu, ya, masya Allah. Agar amal soleh yang kita kerjakan tidak sia-sia, maka kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Yang namanya belajar, kalaupun ketinggalan ya bisa dikejar. Ya. Namanya ilmu agama itu adalah hal yang perlu kita pelajari. Dan orang yang mempelajari ilmu agama itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kisahnya Abu Hurairah ya akhwat. Beliau itu baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Namun alhamdulillah ya masya Allah, atas izin Allah beliau bisa mengejar ketertinggalan beliau. Ya, beliau bahkan
terhitung sebagai sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Ya, kenapa? Karena yang namanya Abu Hurairah itu dulu ketika beliau hidup, beliau sampai rela ya dari Yaman tuh akhwat, dari Yaman rela untuk ke Madinah. Ya, dan itu perjalanannya jauh. Yaman Madinah tuh jauh ya akhwat, subhanallah. Dan beliau akhirnya rela untuk meninggalkan negeri yang tercinta ya untuk duduk bermajlis dengan Rasulullah SAW. Bahkan beliau menjadi golongan dari golongan Ahlus Suffah. Apa itu Ahlus Suffah? Orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Kala itu yang dia tidak punya rumah, ya tidak punya keluarga. Nah, Abu Hurairah termasuk di dalamnya. Subhanallah. Siapapun bagi teman-teman yang saat ini baru belajar agama, baru berhijrah, tidak ada kata terlambat. Selagi Allah masih memberikan kepada kita usia, selagi Allah masih memberikan kepada kita nyawa, maka yuk bismillah kita belajar bareng. Ya, apa yang menjadi kewajiban kita dari mempelajari ilmu agama. Karena ini adalah kewajiban. Yang namanya kewajiban itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Ya. Dan ingat, semua waktu yang Allah beri kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Apalagi anak-anak yang masih muda, yang usianya masih di bawah 30 tahun, maka masa muda ini akan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, gunakan masa muda untuk banyak mendalami ilmu agama serta mengamalkannya. Kelak kalau kita menanam dengan baik, insya Allah kita pun akan memanen dengan baik. Orang yang suka mengisi air dalam bejana, maka ia pun bisa memberikan air tersebut kepada orang lain. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pernah mengisi air dalam bejana, dalam wadah, maka apa yang bisa diberikan untuk orang lain? Ya, yuk bismillah, semangat ya, duduk di majlis ilmu, dan tentunya majlis ilmu yang ilmunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Baik, setelah kita belajar ya akhwat, bahwa sesungguhnya orang-orang yang Allah akan berikan jiwa yang tenang adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, dan ibadah tidak bisa dilakukan kecuali, kalau pengen diterima ibadah kita, kecuali kita mengikuti Rasulullah SAW, kecuali kita harus menjadikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya jiwa yang tenang. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, untuk jiwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, jiwa, nafsu itu artinya jiwa. Itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah sesuatu yang ada dalam tubuh manusia, sesuatu secara keseluruhan tuh yang ada dalam tubuh manusia itu disebut jiwa. Ya, para ulama mendefinisikan begitu. Ya. Mereka yang mengambil pendapat bahwa jiwa itu adalah tubuhnya manusia itu sendiri, mereka memberikan sebuah dalil di dalam surah Al-An'am, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan sesuatu yang benar, sebab yang benar. Di sini an-nafs diartikan dengan jiwa, dan yang dimaksud adalah tubuhnya manusia, ya. Yang kedua, ada para ulama yang mengartikan bahwa an-nafs di sini diartikan dengan ruh atau jasad. Ruh yang ada dalam jasad kita. Jadi kita itu hidup tuh sekarang ada ruhnya ya akhwat. Kalau ruh itu sudah dicabut dari jasad kita, maka yang ada kita menjadi mayit. Ya, mereka yang mengambil pendapat bahwa yang dimaksud dengan jiwa adalah ruh, mengambil dalil surah Yusuf, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa sesungguhnya, subhanallah, nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah. Nah, itu arti jiwa. Jadi jiwa pembagiannya ada dua. Yang pertama adalah tubuh manusianya itu sendiri, yang kedua adalah ruh, ya. Dan
setelah kita mengetahui definisi jiwa, yang akan kita ketahui juga adalah jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Apa sih nafsul mutmainnah itu? Ya, para ulama juga berbeda pendapat. Kalau Qatadah, beliau menyebutkan bahwa jiwa yang tenang itu adalah apa-apa yang Allah janjikan kepadanya surga. Ya. Allah janjikan kepadanya surga, kemudian dia menjalaninya. Itu adalah jiwa yang tenang. Ya, subhanallah. Dan pendapat Mujahid rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa jiwa yang tenang adalah jiwa yang yakin bahwa Allah adalah Rabb-nya, tunduk terhadap perintah Allah Azza wa Jalla dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Nah, ketika seseorang ya dia melakukan sesuatu yang Allah cintai, ya, melakukan sesuatu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sabdakan, maka Allah akan memberikan kepadanya jiwa-jiwa yang tenang. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Dan untuk mendapatkan jiwa yang tenang ini, ya akhwat, kita harus mempelajari tentang tazkiyatun nufus juga. Itu perlu juga. Membersihkan jiwa. Ada banyak kitab-kitab yang berkaitan dengan ini. Di antaranya kalau yang saya banyak baca adalah kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Ya, Imam Ibnul Qayyim, beliau tuh punya banyak kitab tentang tazkiyatun nufus, ya. Tentang membersihkan jiwa. Di antaranya adalah kitab Da'i wad Dawa, kitab Al-Fawaid, itu kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan beliau pernah mengatakan, Ibnul Qayyim pernah mengatakan bahwa jiwa yang tenang itu berarti menandakan hati yang sehat. Ya, hati yang sehat. Dan hati terbagi menjadi 3, ya. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Dan yang namanya jiwa yang tenang, ya, akan Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Dan orang yang memiliki hati yang bersih adalah orang-orang yang dia senantiasa hidupnya ia berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak sibuk mengurusi orang lain, tidak sibuk hasad, tidak sibuk mendengki, ya. Tapi yang ia lakukan adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menolong orang, peduli dengan orang lain, ya, memuji orang lain dengan misalnya, ya, dengan apa yang telah Allah berikan dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala terus saja, ya. Ini di antara jiwa-jiwa yang tenang. Jadi memang subhanallah, orang yang hidupnya itu hanya untuk Allah, ya, berjalan di atas rel yang Allah ridhoi, maka biasanya Allah akan berikan ketenangan jiwa. Ya. Allah akan berikan ketenangan jiwa. Sebaliknya, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, orang yang senantiasa tidak memperhatikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka biasanya ia hidupnya itu akan dipenuhi dengan kegelisahan, akan dipenuhi dengan ketidaktenangan, ya subhanallah. Dan ini yang paling penting, ya akhwat, ya. Semua orang di dunia ini menginginkan ketenangan hidup, mengharapkan ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa didapat apabila kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, apa kata Hasan Al-Basri? Kata Hasan Al-Basri, ya, ketika seseorang itu memuliakan Allah, ketika seseorang itu mempelajari apa-apa yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jal, maka dalam hal ini kata Hasan Al-Basri, ia pun akan mendapatkan ketenangan jiwa. Subhanallah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Kelak orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, ketika ruh itu akan keluar dari jasad, ya akhwat, dan ruh ketika akan keluar dari jasad, maka ya, semuanya akan mengalami sakit, ya. Jadi proses pencabutan ruh itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa kata beliau, idza hudiral mu'min atathu malaikatur rahmah. Ini proses pencabutan nyawa. Kalau dia orang beriman, maka ketika akan meninggal dunia, datang para malaikat, ya, malaikat yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, malaikatur rahmah, datang dengan membawa sutra putih, bihari rotin bayda.
Fayaqulun, dan malaikat akan berkata dengan penuh kelembutan, ukhruji radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang Allah ridhai, keluarlah ya dalam keadaan ridho dan diridhoi menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah ridho kepadanya. Kemudian keluarlah ruh tersebut seharum bau misk. Subhanallah. Allahumma ya Rabbana ij'alna minhum ya Allah. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ketika ruh kami keluar dari tubuh kami, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau beri rahmat. Berikanlah rahmat kepada ruh-ruh kami dan keluarkanlah ruh kami dalam keadaan Engkau ridho, ya, kembali kepada Engkau ya Rabb, ya. Dan berikanlah ya, bau seharum bau misk sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ka'tiya birihil misk. Kemudian saya lanjutkan hadisnya, hatta annahu la yunawiluhu ba'dhum ba'dha. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian sampai sebagian malaikat itu saling penasaran gitu ya, bertanya kepada malaikat yang membawa ruh orang-orang beriman. Hatta ya'tu nabi babas sama, sampai malaikat membawa ruhnya orang beriman itu mendatangi pintu langit. Ya, langit itu ada pintunya. Dari mana kita tahu langit itu ada pintunya? Dari hadis-hadis yang ada. Namun pintu langit tidak terlihat oleh kita ya. Subhanallah. Maka malaikat yang ada di langit mengatakan, ma atyiba hadhihi rih allati ja'atkum minal ard. Kata mereka, betapa wanginya bau ruh ini yang kalian bawa dari bumi. Siapa gerangan pemilik ruh ini? Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian mereka pun menyambutnya dengan penuh bahagia. Faitu nabi arwahul mu'minin falhum asyaddu farhan min ahadikum bil ghaibi yaqdamu ali. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya ruh orang-orang beriman itu akan dibawa ke atas dengan penuh kebahagiaan. Ya subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah. Ya. Kemudian nanti kata di dalam Al-Qur'an ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, bahwa sesungguhnya ketika Allah ya meridhai ruh-ruhnya orang-orang beriman, maka Allah perintahkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksudnya adalah ruh-ruhnya orang beriman bergabung bersama ruhnya orang-orang beriman yang lain dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya akhwat orang-orang yang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang Allah ridhai, jiwa yang senantiasa siap ya ketika Allah memanggil kapanpun dan dimanapun, jiwa yang bersih dari kedengkian ya. Jiwa yang selamat dari berbagai macam fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, insyaallah sampai di sini ya akhwat saya cukupkan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.